Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode Rayleigh-Ritz ya, yang digunakan dalam metode elemen hingga. Salah satu contoh kasus adalah untuk menghitung lanjutan pada balok atau juga bisa menghitung momen maksimum pada balok. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Adapun pokok bahasan yang menjadi fokus kita terkait dengan metode Rayleigh-Ritz ini, ya, pada kasus balok sederhana berturut-turut adalah persamaan depression yang diberikan sebagai persamaan numerik, ya. Kemudian stress strain relationship atau hubungan tegangan-tegangan. Ketiga adalah energi regangan, ya, yang tersimpan dalam struktur tersebut atau strain energy density, dan kerja luar atau external work, ya, dari potensial energi. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah keseimbangan energi atau energi equilibrium. Yang terakhir kita akan menghitung, ya, berdasarkan persamaan deflection yang diberikan, displacement di tengah bentang dan momen maksimumnya juga atau secara numerik. Diketahui sebuah balok sederhana di mana masing-masing ujungnya diberikan tumpuan sendi dan roll yang kita kenal sebagai simply supported. Kemudian balok tersebut menopang beban terpusat tepat di tengah bentang dan beban merata di sepanjang bentang balok tersebut. Nah, di sini juga diberikan persamaan lanjutan, ya, sepanjang X itu adalah sama dengan A sinus Px per L ditambah B sinus 3Px per L. Kita diminta untuk menentukan lanjutan dan momen maksimum yang terjadi dengan menggunakan metode Rayleigh-Ritz. Langkah pertama adalah melakukan proses derivatif atau diturunkan, ya. Dalam kasus ini kita akan menurunkan persamaan lanjutan tersebut hingga turunan kedua, ya. Dan aturan turunan bentuk seperti ini, A sin Vx per L, B sin 3Vx per L ditambah B sin 3Vx per L. Turunan pertamanya kita akan menarik konstanta VL ke belakang dikalikan dengan A, ya, konstanta A. Kemudian seperti biasa turunan sinus adalah cos dan kembali lagi Vx per L, ya. Dan ditambah 3VB per L, ya, sama, ya, turunan sin adalah cos, kita menarik 3V L untuk dikalikan dengan konstanta B, ya. Nah, kemudian kita turunkan sekali lagi dengan aturan yang sama, sehingga V kuadrat A per L kuadrat sin Vx per L dikurang 9V kuadrat B per L kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa turunan dari cos itu adalah minus sinus, ya, min sinus. Langkah kedua adalah menghitung strain density atau energi regangan yang terdapat dalam elemen balok tersebut. Ya, strain density ini disimbolkan sebagai U, di mana strain density atau U sama dengan integral volume dari U0 do V. Nah, kita ketahui bahwa U0 itu adalah sama dengan setengah kali tegangan kali regangan dalam arah X, ya, atau sigma kali epsilon X dibagi 2. Nah, kemudian berdasarkan hukum Hooke, ya, di mana hukum Hooke ada menjelaskan adanya hubungan antara tegangan dan regangan, ya, dengan kuantitatif nilai E atau modulus elastisitas bahan tersebut. Ya, rumusnya adalah tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Nah, demikian pada rumus U0 setengah tegangan kali regangan, tegangannya kita ganti dengan hukum Hooke, berarti E kali epsilon dan dikalikan lagi dengan epsilon arah X atau regangan arah X menjadi E per 2 X kuadrat, ya, E per 2 regangan kuadrat. Nah, karena fungsi dari regangan ini, ya, merupakan tidak lain dan bukan adalah minus Y do kuadrat V dx kuadrat, maka kita akan ganti U0 sama dengan E per 2 Y kuadrat do kuadrat V dx kuadrat dikuadratkan kembali. Nah, kita masukkan kembali ke persamaan semula. Di sini yang mengandung unsur integral luasan, ya, Y kuadrat dA, itu kita pisahkan sendiri, di mana Y kuadrat dA itu adalah sama dengan integral luasan Y kuadrat dA adalah sama dengan inersia, moment of inertia. Nah, kemudian tinggal tersisa adalah integral, ya, 0 sampai L turunan kedua dari lanjutan dikuadratkan, ya, terhadap dx, ya, di mana konstanta I per 2 kita tarik ke belakang integral. Pada langkah ketiga kita akan melakukan substitusi, ya, di mana persamaan dari strain energi atau strain density tadi, ya, energi regangan tersimpan atau U itu sama dengan I per 2 dikali 0 integral 0 sampai L, ya,
adalah turunan kedua dari fungsi displacement tadi atau lendutan dikuadratkan ya terhadap dx. Nah, kemudian kita akan masukin ya, sudah dalam langkah pertama tadi kita dapatkan turunan keduanya yaitu v minus v kuadrat a per l kuadrat sin vx per l dikurang 9v kuadrat b per l kuadrat sinus 3vx per l. Setelah kita masukkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita kuadratkan ya. Dan dapatlah bentuk penyederhanaan ya, yang mana sama dengan U sama dengan EI V pangkat 4 per 2L pangkat 4 integral tertentu dari 0 sampai L dari A kuadrat sinus kuadrat Vx per L ditambah 18 AB sin Vx per L sinus 3Vx per L ditambah 81B kuadrat sinus kuadrat 3Vx per L do X. Nah, kemudian sebagaimana aturan integral ya, kita tarik semua konstanta A, B ya, yaitu berturut-turut ya. Di sini untuk EI V pangkat 4 per 2L pangkat 4 A kuadrat integral tertentu 0 sampai L sinus kuadrat Vx per L do X ditambah 18 AB integral tertentu 0 sampai L sinus Px per L sinus 3Px per L do X ditambah 81B kuadrat integral tertentu 0 sampai L sinus kuadrat 3Vx per L do X. Sejenak kita tengok kembali aturan integral ya untuk fungsi trigonometri pada catatan kalkulus 1 atau kalkulus 2 mungkin ya. Di sini yang pertama adalah bentuk integral tertentu 0 sampai L sinus kuadrat Vx per L. Itu sama dengan integral tertentu 0 sampai L setengah minus setengah cos 2 Vx per L do X ya. Sehingga kita akan mudah mengintegralkannya menjadi X per 2 minus L per 4 V sinus 2 Vx per L. Nah, kita ketahui bahwa ketika kita masukkan L per 2-nya dalam X gitu ya, kita akan mendapatkan 2V per 2, di mana 2V per 2 itu sama dengan V ya, dan V kita tahu adalah setara dengan 180 derajat. Sinus 180 derajat adalah 0, jadi tinggal X per 2 yang kita substitusikan L ya, karena jarak tertentunya adalah L sampai dengan L per 2. Artinya integral 0 sampai L sin kuadrat Vx per L adalah sama dengan L per 2. Analog terhadap langkah berikutnya yaitu 0 integral tertentu 0 sampai L sinus Px per L sinus 3Vx per L dx ya, semacam sinus A sinus B. Maka bentuk ini kita bisa dapatkan integral tertentu yang serupa adalah setengah cos 2Px per L minus setengah cos 4Vx per L ya, di mana masing-masing sudut ini akan membentuk ya 140 derajat atau 360 derajat, yang artinya dia sama dengan 0 ya. Begitu juga yang ketiga ya, bentuk integral yang ketiga adalah integral tertentu 0 sampai L sinus kuadrat 3Vx per L do X sama dengan itu setara dengan integral tertentu 0 sampai L sama seperti yang di atas setengah minus setengah cos, cuman beda di nilai X-nya 3Vx, maka dia jadi 6Vx per L do X. Dan X per 2 min L per 12V sinus 6Vx per L ya, setelah diintegralkan dari 0 sampai L dan kita berikan nilai L-nya adalah X sama dengan L menjadi L per 2. Terus bagaimana dengan 6Px per L? Berarti 6Px per L per 2, L-nya hilang, sama aja dengan 6Pi per 2. Selama dia digenap, berarti ya dia jadi 140 dan sudutnya adalah 0 ya. Menghasilkan sudut 0. Dengan demikian kita bisa menulis kembali persamaan strain density kita atau energi regangan adalah sebagai berikut. EI V pangkat 4 per 2L pangkat 4, A kuadrat L per 2 ditambah 18 AB kali 0 ditambah 81B kuadrat L per 2. Atau sederhananya adalah EI V pangkat 4 per 4L pangkat 3 dikali A kuadrat tambah 81B kuadrat. Baik, selanjutnya menuju ke langkah 4, yaitu adalah menghitung kerja luar atau external force ya, atau external work ya, potential energy. Nah, di sini potential work disimbolkan sebagai E ya, di mana dirumuskan W adalah minus integral tertentu 0L dari Q Y do X ya, Q nu do X minus P nu L per 2. Jadi minus P nu per 2. Jadi di sini kita lihat bahwa integralnya adalah 0 sampai L Q nu dx. Kenapa? Karena memang dia balok ya, beban beratanya bekerja sepanjang balok dari boundary condition 0 sampai sepanjang L ya. Sementara untuk P nu-nya itu adalah di tengah bentang ya, karena posisinya adalah L per 2. Nah, Q adalah beban merata, P adalah concentrated load atau beban terpusat. Selanjutnya kita akan masukkan ya, karena nilai nu tadi sudah dapat ya, adalah fungsi yang diberikan sinus Px per L plus B sin 3Vx per L ya. Begitu juga untuk di P kali A.
Nah, setelah kita kalikan, ya, di sisi kiri integralnya kita integralkan, maka external work-nya, ya, kerja luarnya yang dapat adalah minus 2 Q AL per V minus 2 Q BL per 3P minus PA plus PB. Langkah kelima adalah menghitung total potensial energi yang ada, yaitu kita simpan sebagai V, ya, V besar. Itu adalah sama dengan strand energy density U ditambah dengan external work atau W, ya. Sini kita tinggal menjumlahkan saja dan diperoleh hasilnya adalah A kuadrat, ya, EI V pangkat 4 per 4L pangkat 3 ditambah 81 B kuadrat dikali EI V pangkat 4 per 4L pangkat 3 dikurang dengan 2Q AL per V, ya, minus 2Q BL per 3V minus PA plus PB, di mana Q adalah beban terbagi merata dan P adalah beban terpusat. Langkah kelima adalah menghitung total potensial energi yang kita simbolkan dengan V besar, ya, atau V kapital. Di sini V kapital atau total potensial energi yang dihasilkan adalah sama dengan strand density, energi strand density ditambah external work atau U tambah W. Nah, dengan demikian kita akan masukkan, ya, atau kita substitusikan kembali nilai U dan nilai W yang didapat dari bahasan sebelumnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat nilai V minimum dengan cara menurunkan, ya, V kapital tadi terhadap masing-masing konstanta A dan B, ya, sama dengan 0. Dan dari persamaan ini kita akan mendapatkan nilai A berturut-turut 4QL pangkat 4 per EI V pangkat 5 ditambah 2 PL pangkat 3 per EI V pangkat 4. Di lain sisi kita juga mendapatkan, ya, nilai B di mana dari do V kapital diturunkan terhadap B sama dengan 0. Kita dapatkan nilai B 4QL pangkat 4 per 243 EI V pangkat 5 dikurang 2 PL pangkat 3 per 81 EI V pangkat 4. Pada langkah ke-6 kita akan memasukkan, ya, konstanta A dan konstanta B yang kita dapatkan dari nilai V minimum, ya, atau do V kapital terhadap A dan terhadap B masing-masing sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan lanjutan, ya, pada awal soal, yaitu A sin Vx per L ditambah B sin 3 Vx per L. Dan diperoleh lanjutan X, ya, setelah konstantaannya dimasukkan 4GL pangkat 4 per EI V pangkat 5 ditambah 2 PL pangkat 3 per EI V pangkat 4 sinus Vx per L ditambah 4GL pangkat 4 per 243 EI V pangkat 5 minus 2 VL pangkat 3 per 81 EI V pangkat 4 sinus 3 Vx per L, dengan Q adalah beban merata dan L dan P adalah beban terpusat dan L adalah panjang bentang. Step ke-7, ya. Pada langkah ke-7 ini kita akan menghitung deflection maksimum atau lendutan maksimum yang terjadi tentu saja di tengah bentang untuk kasus simple supported beam, ya. Nah, di mana persamanya kita akan rubah, ya. Kita akan substitusikan nilai X-nya, ya. Misalkan pada term pertama 4GL pangkat 4 per EI V pangkat 5 tambah 2 PL pangkat 3 per EI V pangkat 4 sinus Vx per L yang sebelumnya, X-nya kita ganti dengan L per 2. Dan begitu juga pada term yang berikutnya, ya, untuk beban terpusat. Kita akan gantikan juga dengan L per 2. Lanjut, ya, setelah kita kalikan dengan operasi matematis biasa, kita akan mendapatkan nilai lendutan maksimum, ya, di tengah bentang atau di setengah L adalah 5 QL pangkat 4 per 384,12 EI plus PL pangkat 3 per 49,31 EI, di mana Q adalah beban terbagi merata, P adalah beban terpusat, L adalah panjang bentang, dan EI adalah kekakuan dari balok. Nilai lendutan ini kurang lebih mirip dengan nilai lendutan yang dihitung secara eksak atau menggunakan metode last moment, ya, atau menggunakan metode yang lain pada analisis struktur, ya, yang akan kita bahas pada video berikutnya. Pada step ke-8 kita akan menghitung momen maksimum, ya, atau bending momen maksimum yang terjadi di tengah bentang juga. Ya, kita kembalikan ke persamaan awal bahwa momen, ya, yang di tengah bentang dalam kasus ini adalah minus EI do kuadrat V dx kuadrat atau turunan kedua dari persamaan lanjutan yang diberikan. Nah, kita sudah dapatkan persamaan lanjutannya, ya, dan dengan kita masukkan nilai-nilai konstanta dari A dan B tersebut. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, ya, baik untuk beban merata maupun beban terpusat, maka kita akan peroleh nilai dari momen di tengah bentang atau L per 2 itu sama dengan QL pangkat 2, ya, atau QL kuadrat per 8,05 ditambah PL per 4,44
ya, di mana nilai ini ya setara dengan nilai eksaknya. Momen adalah sama dengan PL kuadrat per 8 untuk beban terbagi merata dan PL per 4 untuk beban terpusat yang bekerja di tengah bentang. Berikut adalah bahan bacaan teman-teman ya yang bisa digunakan untuk menambah wawasan seputar metode elemen hingga ya. Baik itu metode elemen hingga dan navigasi dari Profesor Insinyur Bambang Suhendro MSc PhD ya, diterbitkan di Fakultas Teknik Gajah Mada, atau Finite Element Procedures oleh Klaus Jürgen Bethe ya. Ini terbitan William Sons kalau nggak salah gitu. Kemudian yang ketiga adalah salah satu tulisan kami ya bersama rekan-rekan di Gajah Mada. Itu adalah pemodelan struktur ya, pemodelan elemen hingga struktur menggunakan abacus ya. Teman-teman bisa belajar lebih banyak dari beberapa referensi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan implementasi dari metode Rayleigh-Ritz ya, untuk persamaan lentutan ya dan momen lentur di tengah bentang. Kasus ini adalah masih pada simple beam ya, dengan ujung-ujungnya seperti sendi dan roll, dengan beban di tengah, beban terpusat di tengah bentang, dan beban merata sepanjang bentang balok. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan untuk mendapatkan update terbaru dari video-video kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, tetap semangat, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.